Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Musya Putra, NIM 18221903, kelas hukum tata negara 6C. Baiklah, di sini saya akan membuat satu buah video UTS mata kuliah hukum konstitusi dan dosen pengampu Ibu Askana Fikriana. Yang pertama, jelaskan penyebab dibentuknya konstitusi. Tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Maka konstitusi menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan oleh suatu dengan yang lain. Eksistensi suatu negara baru real ada jika telah memenuhi 4 unsur, yaitu yang pertama, memenuhi unsur pemerintahan yang berdaulat, yang kedua wilayah tertentu, dan yang ketiga rakyat yang hidup tentram sebagai suatu bangsa, dan yang keempat pengakuan dari negara-negara lain. Dari keempat unsur terbentuk berdirinya suatu negara ini belumlah cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan dan pemerintahan yang berdaulat suatu bangsa jika belum ada hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar yang dimaksud adalah sebuah konstitusi atau undang-undang dasar. Keterkaitan antara dasar negara dan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam pembentukan konstitusi suatu negara. Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara. Fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang di pemerintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dalam kaitan dengan ajaran pemisahan kekuasaan, maka diberikannya kewenangan pada Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai konsekuensi restrukturasi terhadap kelembagaan negara dalam upaya purifikasi terhadap ajaran pemisahan kekuasaan, di mana Majelis Pemusyawaratan Rakyat tidak lagi sebagai simbol penjelmaan dari kekuasaan rakyat, sehingga implikasinya masing-masing organ atau lembaga negara pada posisi yang sejajar, sehingga dengan keadaan yang demikian terbuka peluang bagi organ atau lembaga negara untuk bersengketa terkait dengan kewenangan yang bersumber pada Undang-Undang Dasar. Yang kedua, jelaskan Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi. Piagam Madinah juga dikenal sebagai sebutan Konstitusi Madinah. Ialah sebagai dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yastrib. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Mekah ke Madinah, beliau berkeinginan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Cita-cita tersebut yang kemudian mendorong Nabi Muhammad untuk menyusun sebuah dokumen yang disebut sebagai Mistaq al-Madinah. Dari sinilah kemudian dikenal nama Piagam Madinah. Piagam tersebut juga menjadi dasar hukum sebagai kehidupan bermasyarakat di Madinah. Untuk itu, Piagam Madinah juga terkadang disebut sebagai Konstitusi Madinah. Piagam Madinah disusun bukan hanya dari pemikiran Nabi Muhammad saja, tetapi meliputi gagasan-gagasan dari semua tokoh stakeholder dalam masyarakat Madinah. Untuk itulah Piagam Madinah disusun berdasarkan konsensus berdasar seluruh komponen masyarakat Madinah. Ahli hukum Islam Inggris berdarah India, Muhammad Hamidullah, bahkan menyebut Piagam Madinah sebagai konstitusi demokratis modern pertama di dunia. Tindakan pertama Nabi Muhammad SAW setelah bertemu dengan masyarakat Madinah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kemudian mempertemukan antara dua kelompok Muslim itu diadakan di rumah Anas bin Malik. Setelah mempersaudarakan kaum Muslimin, Nabi Muhammad kemudian menyatukan seluruh kelompok Yahudi dengan perjanjian aliansi dan kebebasan beragama. Setelah berhasil mempersatukan seluruh kelompok yang ada di Madinah, Nabi Muhammad SAW kemudian merinci perjanjian sosial politik Madinah.
Perjanjian inilah yang kemudian menjadi Piagam Madinah. Dan yang ketiga, jelaskan sistem perwakilan. Konstruksi demokrasi di sistem politik Indonesia menggunakan sistem perwakilan. Di awal kemerdekaan, sistem perwakilan politik berbentuk demokratis dan tidak efektif dan efisien dalam perjalanannya. Terdapat wakil rakyat yang ditunjuk. Ada 3 sistem lembaga perwakilan yang dikenal, yaitu sistem unikameral, bikameral, dan trikameral. Banyak kamar. Efektivitas sistem kamar, unikameral, bikameral, trikameral yang ada dalam lembaga perwakilan rakyat sebelumnya ditentukan oleh pihak perimbangan kewenangan antara kamar dan melaksanakan fungsi-fungsinya. Indonesia sendiri seperti yang diatur dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem bikameral sejak lahir DPD. Bikameral 2 kamar adalah praktik pemerintahan yang menggunakan 2 kamar, legislatif atau parlemen. Jadi parlemen 2 kamar bikameral antara parlemen atau lembaga legislatif yang terdiri atas 2 kamar. Yang keempat, jelaskan penyebab terjadinya perubahan konstitusi. Penyebab dasar yang memungkinkan terjadinya perubahan konstitusi adalah relevansi. Ketika sebuah konstitusi sudah bertentangan jauh dengan cita-cita sebuah bangsa atau negara, sudah kehilangan referensinya dengan kondisi aktual masyarakat, maka pergantian konstitusi menjadi hal yang tepat untuk dilakukan. Referensi menjadi alasan dasar di balik pengertian konstitusi, karena manusia merupakan dasar realitis dari keberlangsungan sebuah negara. Kita tentu dapat berbicara dengan mengenai sejarah dan cita-cita suatu bangsa, narasi-narasi herois yang terjadi di era sebelum kemerdekaan, serta kebesaran para figur pendorong kemerdekaan bangsa. Namun pada akhirnya yang nyata dalam hidup di saat sekarang adalah manusia itu sendiri. Dengan demikian, pada suatu konstitusi tidak lagi dapat memfasilitasi kebutuhan dari manusia, maka hanya ada satu cara, ubah konstitusinya. Dan yang kelima, kemukakan pendapat Anda tentang konstitusi Indonesia hari ini. Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam negara tidak salah digunakan dan hak asasi manusia atau warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting artinya sebagai suatu negara, karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Dengan adanya konstitusi, sebuah negara lebih terjamin dan terarah. Baiklah, mungkin segitu saja dari saya. Kalau mungkin ada kata yang salah dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.